3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4591. Qin Chen tersenyum dan mengikuti penguasa iblis Yuan ke aula hukuman. Keduanya tinggi dan lurus, seperti lembing, dan momentum mereka melonjak ke langit, seolah-olah penghalang sebelumnya tidak merusak suasana hati mereka sama sekali. Setelah keduanya memasuki Hall of Punishment, Lord of the Abyss Devil menyatukan nafasnya dan mengaum. Penghalang gelap yang semula rusak mengembun lagi dan membentuk film tak terlihat di gerbang aula hukuman. Jika Anda menggunakan kekuatan tertinggi yang sama untuk membentuk penghalang di alam lain, penguasa iblis jurang tidak dapat menghancurkannya kecuali dia mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Bahkan tetua klan iblis jurang di tahap tengah dapat menghentikannya. Tapi di dunia iblis ini, penghalang aula hukuman adalah lelucon baginya. Karena dia dulunya adalah penerus klan iblis Yuan, dalam istilah manusia, dia adalah pangeran dari Istana Timur. Meskipun dia tidak kembali ke dunia iblis selama bertahun-tahun, semua kekuatan di dunia iblis yang gelap tidak dapat menghentikannya. Dalam hal garis keturunan dan kemurnian asal-usul, penguasa iblis abis bahkan berada di atas abis-abis yang tertinggi. Namun, semua yang telah dilakukan oleh Master Iblis Yuan itu seperti guntur di mata hati iblis yang lebih tua. Dia menyipitkan matanya dan gemetar, bagaimana bisa? Namun, sesepuh hati jahat juga merupakan orang kuat teratas dari klan iblis Yuan. Segera, warna kaku di wajahnya terhapus olehnya. Matanya sedikit berubah, dan senyum muncul di sudut mulutnya, jadi aku sudah mengatakannya dulu, kalian berdua tidak perlu aku bertarung untukmu. Buka penghalang. Bagaimanapun, Anda adalah anggota klan iblis. Penghalang ini tidak bisa menghentikan Anda sama sekali. Dia tampak tenang, tetapi ketika dia berbicara, ada sedikit getaran di lengkungan senyuman di sudut mulutnya, yang sepertinya berkedut. Betapa mengerikan kekuatan penghalang ini, hati iblis yang lebih tua tidak dapat memahaminya dengan lebih jelas. Belum lagi dia, bahkan penatua hukuman dan orang lain yang lebih penting baginya sulit dipatahkan dalam waktu singkat. Kecuali Anda memiliki budidaya tingkat tertinggi nanti. Dan pria misterius di depanku ini, hanya menyodok dengan jari, dan jari-jarinya, seluruh tubuhnya, hampir tidak bisa merasakan fluktuasi dari sumber sihir. Kewaspadaan, dugaan, dan ejekan di jantung hati iblis yang lebih tua dikejutkan oleh pemandangan barusan. Tetapi saya terkejut seperti yang belum pernah terjadi dalam hidup saya. Itu adalah kekuatan yang seharusnya tidak ada untuk menghancurkan penghalang pelindung aula hukuman. Selain itu, penguasa iblis jurang memindahkan jalan surga di dunia iblis gelap abadi, yang membuat hati iblis yang lebih tua bergetar. Apakah orang di depanmu? Benarkah sosok inti dari klan iblis? Bukan hanya karena dia terkejut. Pada saat ini, dalam kehampaan gelap jauh di dalam aula hukuman, beberapa sosok perlahan muncul di singgasana langit berbintang di sekitarnya. Orang-orang ini, dengan nafas yang berdebar kencang, jelas yang paling kuat. Mereka adalah tetua hukuman dari klan iblis Yuan, yang bertanggung jawab atas banyak hukum pidana klan iblis Yuan. Teran, ini tim penegak hukum kota aliansi. Adapun setan, ada aula hukuman setan Yuan. Itu memiliki kekuatan besar dan dapat mengambil alih hukuman dari banyak ras di bawah komando iblis. Ia memiliki reputasi besar di seluruh alam semesta. Saat ini, para tetua yang sangat menghukum di aula hukuman berdiri satu persatu dengan kaget setelah melihat tindakan Tuan Iblis Yuan, dan tubuh mereka terkejut. Ini luar biasa, seorang lelaki tua berkata dengan suara berat dengan mata bulat. Penatua hati jahat memanggil saya sebelumnya. Ada orang asing di dunia jahat, tetapi dia memiliki kekuatan asli dari klan iblis Yuan. Dia mengira seseorang berpura-pura menjadi anggota klan iblis Yuan. Sekarang tampaknya itu orang ini luar biasa. Satu poin adalah untuk memecahkan penghalang penjaga aula hukuman. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya, bukan? Aku, hukuman yang pahit, kamu terlalu memikirkanku, apalagi aku. Di keluargaku, selain leluhurku, bahkan patriark pun tidak bisa melakukannya. Siapa pria ini? Kenapa kita belum pernah bertemu di klan sebelumnya? Tidak apa-apa, aku belum pernah mendengarnya. Aneh. Benar-benar aneh. Apakah Anda ingin memanggil saya untuk menanyakan tentang kakek saya? Dan patriark? Jangan khawatir.
Mari kita lihat sebentar. Jika kita mengganggu leluhur kita dengan gegabah, kita akan dihukum. Apalagi meski mereka istimewa, nafas mereka sepertinya tidak kuat. Ketika mereka datang ke sini, kita akan mengetahui identitas mereka secara alami. Kalau begitu tetap awasi, dan biarkan hati iblis yang lebih tua membawa mereka ke deretan besar 10.000 iblis. Apa? Pergi ke arai ajaib. Sejumlah besar 10.000 setan secara khusus digunakan oleh aula hukuman kami untuk menghukum yang paling kuat. Jika orang ini benar-benar orang penting dari setan Yuan kami, kerusakan apa yang akan dia lakukan padanya, saya khawatir. Jangan khawatir, jika kamu memiliki penatua hati iblis untuk memimpin, itu akan baik-baik saja. Selain itu, 10.000 susunan iblis dapat menguji orang ini lagi. Suara sok bergema untuk waktu yang lama di aula bintang. Pada saat ini, di aula hukuman, hati iblis yang lebih tua terus bergerak maju bersama Qin Chen dan Tuan Iblis Yuan. 3 orang perlahan maju, langsung ke depan pelepasan kekuatan sihir dari kedalaman istana yang besar. Setelah melewati aula, kehampaan gelap muncul di depan ketiga orang itu. Dalam kehampaan yang gelap, ada banyak sekali bintang sihir yang sangat mengerikan. Bintang-bintang ajaib ini semuanya memancarkan kekuatan iblis jurang, yang melambangkan kekuatan iblis jurang dari banyak aturan berbeda di dunia gelap. Ketika penguasa iblis jurang mendekat, bintang sihir yang semula diam tiba-tiba terbangun, melepaskan cahaya gelap dan mengirimkan nafas cahaya sihir yang mengerikan, dan langsung bergabung bersama. Seluruh kekosongan tampaknya jatuh ke dalam kegelapan. Ini seperti api penyucian. Ini adalah susunan 10.000 iblis di aula hukumanku. Di belakangnya, sesepuh hati jahat berkata dengan samar, jika tidak ada daya tarik dari aula hukuman kita yang tinggi, mereka yang mencoba memasuki barisan tanpa izin akan menderita. Sebelum kata-katanya turun, dia melihat bahwa penguasa setan Yuan telah langsung melangkah ke barisan besar 10.000 setan. Boom, boom, boom. Suara kemarahan iblis yang tak terbatas terdengar, dan semua bintang jahat di langit berwarna hitam. Setan gelap yang melonjak itu seperti lelehan hitam yang mendidih. Kekuatan susunan 10.000 iblis adalah sumber kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia iblis. Itu adalah susunan inti dari aula hukuman, yang diatur oleh leluhur sendiri. Itu menutupi seluruh aula penalti, karena yang terperangkap di aula penalti seringkali adalah puncak iblis. Dia adalah pria yang kuat. Peran susunan 10.000 setan adalah untuk mempersulit setan yang paling kuat untuk melarikan diri dari belenggu aula hukuman. Dapat dibayangkan bahwa bahkan jika supremasi iblis lain selanjutnya dengan gegabah masuk, mereka akan terluka begitu mereka keluar. Mencari kematian. Segera setelah 2 kata melintas di jantung hati iblis yang lebih tua, matanya tiba-tiba membesar. Tiba-tiba, cahaya ajaib yang dilepaskan oleh bintang-bintang berhenti mendidih, bahkan gemuruh langit pun menghilang sama sekali. Apa? Bab 459. Mata tetua hati jahat itu melebar, pupil matanya berkontraksi, dan kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Dan adegan yang lebih menakutkan. Tuan Iblis Jurang mengulurkan tangannya ke bintang-bintang. Tiba-tiba, cahaya gelap dari bintang-bintang tampak ditarik. Mereka menghentikan amukan mereka dan menjadi terang dan gelap. Tampaknya mereka tertarik oleh penguasa iblis jurang. Kontrolnya tidak begitu bagus. Kekuatan 10.000 setan menghilang dengan cepat. Kekuatan 10.000 setan ini tidak menghilang, tetapi ditarik kembali ke bintang-bintang, masih bersinar, tetapi luar biasa tenang, luar biasa damai. Sebagai sesepuh dari setan Yuan, yang paling kuat telah berkali-kali ke aula hukuman. Sebagai salah satu iblis Yuan tertua yang kuat, sesepuh dari hati iblis telah melihat terlalu banyak orang dari 10.000 keluarga meratap dalam barisan besar 10.000 iblis. Kengerian susunan sihir. Jika dia bukan orang yang dipimpin, bahkan jika dia menerobos dengan kekuatannya secara gegabah, dia akan dicekik dan terluka parah oleh kekuatan ganas dari 10.000 iblis dalam sekejap, dan bahkan jiwanya akan hancur. Tapi sekarang, dia telah melihat terlalu banyak pemberontakan dari 10.000 setan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan jinak dari 10.000 setan. Tidak, harus dikatakan, dia tahu untuk pertama kalinya bahwa kekuatan 10.000 iblis bisa begitu lembut. Di seluruh langit,
cahaya iblis menyinari penguasa jurang tanpa kekerasan atau penindasan. Dalam kedamaian yang luar biasa, masih ada sedikit kepasrahan. Dan kekuatan di bintang ajaib berasal dari iblis surga dan nenek moyang iblis jurang. Bintang ajaib, sudah berapa tahun kamu tidak melihatnya? Apakah semuanya baik-baik saja? Master iblis jurang berbisik dan memandangi bintang-bintang di seluruh langit. Pada saat itu, ketika leluhur Yuanmo mengorbankan dan menyempurnakan susunan yang begitu besar, dia juga menontonnya. Nenek moyang Yuanmo menganggapnya sebagai penerusnya, jauh lebih dari Yuan yang terkikis saat ini, jadi dia tidak akan pernah menyembunyikan apapun darinya. Bahkan dalam barisan 10.000 setan ini, leluhur setan Yuan bertanggung jawab atas setan Yuan untuk sementara waktu. Lagi pula, sebagai penerus setan Yuan, bagaimana mungkin dia tidak bertanggung jawab atas kekuatan hukuman setan Yuan? Kakak mati, ayo pergi, dan penatua hati iblis. Kamu juga orang tua dari klan iblis Yuan. Kamu tidak membutuhkan undangan kami, kan? Tuan iblis Yuan berkata dengan ringan. Qin Chen melangkah ke barisan besar 10.000 setan dan merasakan kengerian dari barisan ini. Dia takut dia akan terjebak di dalamnya kecuali Hong Huang Zulong bergerak. Siapa yang pernah mengira bahwa penguasa iblis jurang bisa dengan mudah mengendalikannya? Tak terduga tapi masuk akal. Di dunia yang kacau, penguasa semua jiwa dan yang lainnya juga terkejut. Pantas saja Master Iblis Jurang baru saja membuat proposal seperti itu. Di tanah leluhur Iblis Jurang, penguasa Iblis Jurang benar-benar tahu segalanya. Penguasa Iblis Yuan dan Qin Chen tidak tinggal dalam barisan 10.000 iblis, tetapi terus bergerak maju, berjalan di udara gelap. Penatua hati jahat menetap di tempat untuk waktu yang lama, lalu matanya bergetar dan dengan cepat bergerak untuk mengikutinya. Ketika dia melewati susunan 10.000 setan, tubuhnya melambat, dan tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan meletakkan telapak tangannya ke bintang ajaib dalam susunan 10.000 setan. Tapi kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena bintang ajaib di telapak tangannya, di bawah daya tariknya, tidak memiliki respons, seolah-olah sepenuhnya di luar kendalinya. Itu membuatnya gila. Perlu dicatat bahwa dia adalah penatua dari aula hukuman. Alasan mengapa dia berani memasuki susunan 10.000 setan adalah karena dia memiliki kekuatan traksi khusus dan dapat dengan mudah mengendalikan susunan 10.000 setan. Tapi sekarang, dia mencoba untuk mengendalikan susunan 10.000 setan dengan kekuatan traksinya sendiri. Tidak ada tanggapan sama sekali. Ketika dia memalingkan matanya dan melihat ke belakang Master Iblis Jurang, dia tidak bisa menahan diri untuk gemetar hebat. Jika ada badai yang tak terhitung jumlahnya di hatinya, dia panik. Siapa putra ini? Apakah kendali dari 10.000 setan tersusun di atasnya? Bahkan belum pernah mendengarnya. Terlepas dari leluhur dan pemimpin klan, bahkan barang antik yang terpencil itu, selama mereka tidak memegang jabatan penatua hukuman, bukankah mereka sebaik dia dalam mengendalikan 10.000 setan? Terkejut di dalam hatinya, hati iblis yang lebih tua telah mengikuti penguasa iblis Yuan dan Qin Chen, berjalan ke kedalaman susunan sihir, dan berjalan menuju kehampaan aula hukuman. Ini adalah kedalaman aula hukuman, yang bertanggung jawab atas seluruh kerajaan iblis, dan bahkan tempat hukuman sebenarnya dari aliansi iblis. Ini adalah tempat di mana semua iblis ketakutan. Di seluruh dunia iblis, tidak ada yang mau datang ke sini. Bahkan nenek moyang iblis baris pertama akan bingung setelah mendengar nama aula hukuman. Tubuh terasa dingin. Sekarang, penguasa iblis abis dan Qin Chen datang sendiri dan melangkah ke abis tanpa rasa takut. Setelah 10.000 barisan iblis, Qin Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di langit berbintang yang luas. Di langit berbintang, sosok-sosok gelap duduk, menjulang tinggi di langit, memancarkan suasana yang berdebar-debar. Merasakan nafas orang-orang kuat ini, Qin Chen terkejut di dalam hatinya. Napas yang kuat di atas tahta di langit berbintang sangat menakutkan, seperti iblis. Tidak ada kultivasi siapapun yang berada di bawah tetua hati iblis. Bahkan yang terlemah memiliki kultivasi sesepuh dari hati iblis, semuanya di atas yang tertinggi tengah. Ini membuat mata Qin Chen membeku. Klan iblis Yuan benar-benar mengerikan. Di aula hukuman ini saja, ada begitu banyak yang tertinggi di periode tengah. Berapa banyak orang tertinggi dan berkuasa di seluruh klan iblis Yuan?
Saya khawatir tidak ada yang bisa benar-benar tahu kecuali leluhur iblis Yuan. Selama ratusan juta tahun, dia telah menguasai alam semesta, bekerja sama dengan klan gelap, dan menelan semua klan. Akibatnya, klan iblis Yuan telah berkembang ke tingkat yang sangat menakutkan dan berubah menjadi raksasa dalam kegelapan. Kekosongan yang luas itu kosong dan mati, dan beberapa sosok yang menjulang tinggi berdiri tinggi di dalam kehampaan. Ketika penguasa iblis Yuan dan Qin Chen masuk, beberapa mata tajam tertuju pada mereka, dengan tatapan dan seruan. Mereka juga melihat adegan dari 10.000 setan arai sebelumnya. Mereka dikejutkan oleh penguasa setan Yuan, tidak kurang dari sesepuh hati jahat. Salah satu sosok yang duduk di timur berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah. Kekuatan sihir diam mekar. Ini adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah, diselimuti kegelapan tak berujung. Langkahnya lambat dan datar, matanya dingin dan tenang, dan napasnya begitu kuat sehingga dia bahkan menekan para tetua lain yang hadir. Ledakan. Kekuatan sihir yang tak berujung dan mengerikan pecah dalam sekejap, dan ditekan pada penguasa iblis Yuan dan Qin Chen. Kekuatan sihir melonjak seperti lautan luas, dan seluruh kehampaan surga meraung dan bergetar. Matanya tertuju pada penguasa iblis Yuan dan Qin Chen. Mereka lemah baginya, tetapi mereka seperti kolam kematian abadi di bawah kekuatan sihirnya. Bab 459. Pria tua itu sedikit mengernyit. Dia akhirnya bertemu dengan pria misterius legendaris dari klan iblis Yuan, tapi itu sama sekali berbeda dari yang dia harapkan. Sudut mulutnya bergerak, dan dia berkata dengan lemah, "Siapa yang mulia? Mengapa kami mendorong orang luar untuk membunuh orang-orang kami ketika kami mengatakan kami adalah iblis?" Penguasa iblis jurang itu tenang dan tidak terkesan di hadapan otoritas orang-orang di depannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Orang luar, di mana orang luar bisa datang ke sini? Bukankah pria ini orang luar?" Mata lelaki tua itu tertuju pada Qin Chen, dan tekanan yang mengerikan langsung menekan Qin Chen. Ledakan. Qin Chen merasa seperti gunung besar menindasnya, dan kekuatan tak berujung dari seluruh bintang kosong melonjak, seolah-olah dia akan membunuh Qin Chen di sini. Mata Qin Chen tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, dan tangan kanannya langsung memakai pedang berkarat misterius di tangan kirinya. Boom! Saat berikutnya cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tangan Qin Chen. Di pedang ini, Qin Chen langsung mendesak kekuatan sihir pedang yang terkandung dalam pedang berkarat misterius itu, dan udara dingin yang mengerikan naik ke langit. Ledakan. Dalam kehampaan, pedang yang mengerikan mendatangi lelaki tua itu dengan kekuatan yang mencekik. Berani, lancang. Semua orang kuat dari klan iblis Yuan terkejut, dan mata mereka menunjukkan cahaya yang luar biasa, dan mereka semua minum dengan marah. Mereka jelas tidak percaya bahwa Qin Chen ada di seluruh tempat dan berani mengambil inisiatif. Yang lebih mengejutkan adalah lelaki tua itu. Dia mendengus dan tiba-tiba bertepuk tangan pada Qin Chen. Sebuah tangan besar tiba-tiba muncul. Kekuatan besar, iblis. Orang tua itu bisa merasakan napas Qin Chen, yang tidak kuat, jadi dia hanya menembak secara acak, mencoba untuk meremas ki pedang Qin Chen secara langsung. Tetapi ketika telapak tangan sumber sihirnya yang kental dan pedang ki Qin Chen bersentuhan, wajah lelaki tua itu berubah. Boom! Nafas dingin kematian yang tak berujung, tiba-tiba meledak dari cahaya pedang, merobek telapak tangan lelaki tua itu seketika. Cahaya pedang tiba-tiba memotong dan mendatangi lelaki tua itu. Ledakan. Pria tua itu dengan cepat meletakkan tangannya di depannya. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya telah terbelah ratusan kaki, dan dengan ledakan, kekosongan di belakangnya langsung dimusnahkan. Kekosongan aula konferensi ini tidak dapat menahan kekuatan pedang yang mengerikan ini. Yang lebih mengejutkan lelaki tua itu adalah bahwa dalam kekuatan pedang, nafas dingin dan kematian yang kuat mengalir langsung ke tubuhnya, mencoba menghancurkan tubuhnya secara sembrono. Pria tua itu berteriak dengan marah. Ketika dia hendak menekan kekuatan ini di tubuhnya, dia hanya terlihat sedikit pucat. "Aku ceroboh." Dia menjadi marah karena malu. Karena dia tidak menyangka kekuatan Qin Chen akan sangat mengerikan. Dengan satu gerakan, Qin Chen segera menang. Namun adegan lelaki tua itu terbelah dalam sekejap masih mengejutkan para tetua lainnya di tempat kejadian. Boom boom. Sosok Zun Zun tiba-tiba naik,
dan seluruh tubuhnya mengirimkan niat membunuh yang dingin, yang sangat ditekan pada Qin Chen. Qin Chen dengan dingin melirik semua orang di tempat kejadian. Sebaliknya, dia melonggarkan gagang pedangnya dan berkata dengan lemah, "Berani menyentuh rambutku. Aku ingin kamu menghancurkan klan iblis." Dengan ucapan ini, wajah semua orang sangat berubah. Betapa berani. Klan iblis He Yuan adalah ras teratas di alam semesta. Dengan datangnya ribuan ras yang tak terhitung jumlahnya masih menggigil di bawah kekuatan iblis Yuannya. Kapan mereka begitu dipaksa? Tapi tanpa menunggu mereka, lelaki tua itu berkata, "Hentikan." Namun, matanya dengan dingin tertuju pada Qin Chen. Ada cahaya yang luar biasa di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Udara kematian?" Cara ringan Qin Chen, "Menghitung Anda memiliki sedikit visi." Mendesis. Tiba-tiba, seluruh penonton membunyikan suara AC terbalik. Nafas kematian? Apakah dia dari dunia bawah? Tidak heran pria ini begitu berani. Meskipun dunia bawah hanyalah dunia di alam semesta, sama seperti dunia iblis dan ras lainnya, ketika kita mencapai tingkat sesepuh hati iblis, kita semua tahu bahwa dunia bawah sebenarnya adalah kekuatan teratas di lautan alam semesta. Di luar alam semesta. Dan dunia bawah di alam semesta hanyalah cabang dari dunia bawah di alam semesta. Namun, yang kuat dari dunia bawah sama sekali tidak bisa memasuki alam semesta. Bagaimana orang ini masuk? Kamu dari dunia bawah. Bagaimana kamu bisa masuk ke alam semesta ini? Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen mencibir, "Apa kesulitannya? Bahkan orang-orang gelap pun bisa memasuki alam semesta ini. Jika saya ingin memasuki dunia bawah, itu bukan apakah saya bisa, itu hanya apakah saya mau atau tidak. Namun, aku sangat penasaran. Kalian setan Yuan berencana untuk bekerja sama denganku di dunia bawah. Tetapi mereka melawanku di mana-mana. Siapa yang memberimu keberanian? Di mana Yuanmo? Biarkan orang itu keluar dari sini." Qin Chen minum dengan dingin, matanya dingin. Berani. Di tempat kejadian, tetua iblis hati dan yang lainnya semua minum dengan marah. Beraninya kamu memarahi Laozi seperti ini? Dia sangat berani. Cukup. Pada saat ini, penguasa iblis jurang mendengus. Tidakkah menurutmu itu cukup? Kalian tidak memiliki visi. Apakah kalian harus menghancurkan semua rencana Laozi untuk menjadi bahagia? Apakah kalian tahu berapa banyak energi Laozi dihabiskan? Baru pada saat itulah Anda menghubungi Kaisar Abadi Dunia Bawah dan membentuk kerjasama dengan mereka. Baik bagi Anda untuk melakukan apapun yang ingin Anda lakukan untuk tamu kami. Jika leluhur Anda ada di sini, kami akan melihat bagaimana menangani Anda. Dia adalah Kaisar Abadi. Mata lelaki tua itu terpaku. Sebagai anggota senior dari klan Iblis Yuan, dia secara alami tahu tentang kerjasama antara Laozi dan Kaisar Abadi. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang itu, dia masih tahu sesuatu tentang situasi umumnya. Apalagi, penguasa iblis Yuan mendengus dingin, "Saya sudah mengatakan bahwa tidak ada orang luar di sini." "Siapa yang mulia?" Pria tua itu menoleh. "Tuan iblis Yuan mendengus, identitas saya sangat rahasia. Anda tidak dapat memberitahu orang lain dengan mudah tanpa perintah kakek saya." Namun, sekarang situasinya mendesak. Kakek saya tiba-tiba pergi. Ero Yuan tertinggi adalah idiot dan tidak ada di sini. Saya hanya bisa memaparkan sebagian saja. Namun, saya hanya bisa memberitahu tetua Gumo tentang identitas saya. Silakan maju. Penguasa iblis Yuan berkata kepada lelaki tua di depannya. "Apakah kamu tahu kursi ini?" Pria tua berjubah itu tampak kaget dan menoleh. "Ada apa dengan itu?" Penguasa iblis Yuan berkata dengan dingin, "Tetua Gumo, kamu pernah menjadi pengikut leluhur lama. Aula hukuman dari klan iblis Yuan, yang bertanggung jawab atas inspeksi semua wilayah atas nama leluhur lama, harus membutuhkan orang kepercayaan leluhur tua untuk bertindak sebagai posisi inti. Penatua Gumo, ikuti Anda. Saya tidak mengenal kakek saya selama bertahun-tahun. Tidak hanya penatua iblis kuno, tetapi juga Yan Xiu saat ini tertinggi dan hukuman pahit tertinggi. Kalian semua telah bertarung dengan leluhur kalian. Siapa yang kalian kenal?" Pernyataan ini mengejutkan seluruh hadirin. Semua yang kuat terkejut, melihat Lord of the Abyss Devil, benar-benar terkejut. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.